Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi tentang set instruksi dan mode addressing dalam mata kuliah Arsitektur, Organisasi, dan Komputer. Kita lanjut saja pembahasan materinya. Yang pertama, set instruksi. Set instruksi merupakan sekumpulan lengkap instruksi yang bisa dimengerti oleh CPU. Kita juga bisa mendefinisikan sebagai aspek dalam arsitektur komputer yang bisa dilihat oleh pemrogram. Set instruksi ini bisa juga disebut instruksi mesin yang berbentuk biner. Kemudian ada elemen-elemen set instruksi. Elemen-elemen ini ada 4 macamnya. Yang pertama, operation code atau bisa disingkat opcode. Kedua, source operand reference. Yang ketiga, result operand reference. Keempat, next instruction reference. Yang pertama, operation code ini menspesifikasi atau menentukan operasi yang akan dilakukan, dan kode ini berbentuk kode biner. Yang kedua, ada search operand reference. Operasi ini berasal dari lebih satu sumber. Yang ketiga, result operand reference, merupakan hasil atau outputan suatu operasi. Yang keempat, next instruction reference. Elemen ini menginformasi CPU agar mengambil instruksi berikutnya untuk dieksekusi. Selanjutnya ada format instruksi. Instruksi ini dibagi menjadi beberapa field, tetapi tetap berkaitan dengan elemen-elemen yang mengisi instruksi tersebut. Opcode ini akan direpresentasi menjadi bentuk yang singkat, atau bisa disebut dengan mnemonik. Kemudian letak operan disimpan. Sebelumnya, semua instruksi itu dijalankan di dalam CPU. Namun, rata-rata operasi hanya membutuhkan register sebagai tempat menyimpan operan. Kadang juga register tidak berisi operan, tetapi menunjukkan ke penyimpanan yang lain. Misal contohnya, memori, cache, dan modulo IPU. Ada pula representasi instruksi. Pada bahasa mesin, instruksi ini berbentuk bilangan biner. Supaya bisa dimengerti oleh manusia, dibuatlah representasi simbolik. Contohnya, add, sub, load. Contoh penulisannya seperti itu, add A, B. Nah, ini adalah contoh simbolik instruksi. Yang pertama, add menjumlahkan, sub mengurangi, mpy atau multiply mengalihkan, div atau divide itu membagi, load sama seperti move yaitu memindah data dari register atau memori, store menyimpan data ke register atau memori, move memindah data dari suatu tempat ke tempat lainnya, shr men-shift kanan data, shl men-shift kiri data. Kemudian ada jenis instruksi, ada 4 macam juga. Yang pertama, data processing atau proses data. Yang kedua, data storage atau penyimpanan data. Yang ketiga, data movement atau perpindahan data. Keempat, kontrol. Yang pertama, data processing ini berisi instruksi aritmatik dan logika. Contoh instruksi aritmatik yaitu add, sub. Sedangkan untuk contoh logika yaitu AND, SHR. Kemudian yang kedua ada data storage, berisi instruksi-instruksi penyimpanan dalam memori. Contoh instruksinya store, load, move. Kemudian ada data movement perpindahan data dari input-outputnya. Contoh instruksinya read dan write. Kemudian ada kontrol. Kontrol ini berisi instruksi pemeriksaan dan penjabangan. Contoh instruksinya return dan execute. Nah, kita bahas jumlah alamat. Jumlah alamat ini mengetahui arsitektur prosesor dengan melihat jumlah alamat yang ada pada setiap instruksi. Jumlah alamat ini dibagi menjadi 4, yaitu 1 alamat, 2 alamat, 3 alamat, dan 4 alamat. Kita lanjut pada format instruksi 3 alamat. Bentuk umumnya seperti itu. Opcode AH, AU1, AU2.
yang berisi satu alamat hasil dan dua alamat operan. Contoh penulisannya sub Y, A, B, dan bentuk algoritmiknya seperti ini. Register A dikurangi dengan register B, maka akan disimpan ke register Y. Kita lanjut pada instruksi dua alamat. Bentuk umumnya seperti itu. Yang berisi alamat hasil yang merangkap juga sebagai operan. Berisi juga satu alamat operan. Contoh penulisannya sub Y, B. Bentuk algoritmiknya seperti itu. Artinya register Y dikurang dengan register B, maka hasilnya akan disimpan pada register Y. Kita lanjutkan pada instruksi satu alamat. Bentuk umumnya seperti itu. Opcode ini menjelaskan operasi yang akan dilakukan, sedangkan AO merupakan suatu operan. Yang berisi satu alamat operan dan hasilnya akan disimpan pada akumulator. Contoh penulisannya sebagai itu, sub B, dan bentuk algoritmiknya akumulator ini dikurang dengan register B, maka hasilnya akan disimpan pada akumulator. Kemudian ada instruksi 0 alamat. Bentuk umumnya seperti itu, hanya opcode. Isinya satu alamat operan implisit dan disimpan pada bentuk stack. Contohnya sub. Bentuk algoritmiknya stop min 1 dikurang stop akan disimpan pada stop, pada stack paling atas. Nah, ini merupakan contoh soal dari penerapan 3 alamat, 2 alamat, dan 1 alamat. Saya akan menjelaskan 3 alamat. Pertama, yang akan kita lakukan adalah mengerjakan pada bagian ini, pada bagian atas ini. Kita mengalihkan terlebih dahulu karena perkalian selalu didahulukan. Ya, kita menggunakan MPY, multiply perkalian ya. Jadi penulisannya MPY X, B, C. Maka perkalian register B dikali register C akan disimpan pada register X. Kemudian setelah itu kita menambahkan dengan register A dengan menggunakan instruksi add. Jadi penulisannya add XA, register X, hasilnya dari perkalian B kali C ini ditambahkan dengan register A, maka hasilnya juga akan disimpan pada register X. Kemudian setelah itu kita mengerjakan pada bagian bawahnya. Pada bagian ini tahap yang kita lakukan juga sama dengan sebelumnya, yaitu mengerjakan perkalian terlebih dahulu, yaitu MPY, J, E, F. Perkalian dari E kali F akan disimpan pada register Y. Kemudian kita kurangkan, karena di sini pengurangan kita menggunakan instruksi sub. Berarti sub Y, DY, pengurangan register D dengan register Y akan disimpan pada register Y. Kemudian kita langsung bagi, karena ini soalnya bentuk pembagian, kita menggunakan instruksi div. Div X, XT, register X dibagi register Y, maka akan disimpan ke register X. Nah, seperti itu tahapan-tahapan untuk mengerjakan instruksi 3 alamat. Kemudian ada 2 alamat. Pertama, kita mengerjakan pada bagian ini terlebih dahulu. Kita memove register B terlebih dahulu ke register X, sehingga X nanti akan berubah menjadi nilai B. Kemudian setelah itu kita kalikan dengan register C dengan menggunakan instruksi multiply.
Jadi kita tuliskan MPY XC. Nah, nilai X ini kan sudah bernilai B, jadi kita tuliskan register X dikali register C, maka akan disimpan ke register X. Kemudian kita tambahkan dengan register A dengan instruksi add XA. Nah, hasil dari register X ini berasal dari register X kali C. Kemudian kita tambahkan dengan register A dan disimpan lagi ke register X. Setelah itu kita mengerjakan pada bagian ini. Tahapan yang kita lakukan juga sama. Yang pertama, memove-kan register E ke register T. Kemudian kita kalikan dengan register F. Dengan bentuk seperti ini, MPY, T, F. Register T dikalikan register F akan disimpan ke register T. Kemudian kita kurangkan dengan register D menggunakan instruksi sub TD. Register D dikurangi dengan register T akan disimpan lagi ke register T. Kemudian langsung saja kita bagi menggunakan instruksi div xt. Pembagian register X dibagi dengan register T, maka akan disimpan ke register X. Nah, begitu cara pengerjaan instruksi 2 alamat. Kemudian kita beralih ke 1 alamat. 1 alamat ini kita mengerjakan pada bagian bawah terlebih dahulu. Kita meloadkan register E ini ke akumulator agar bisa disimpan ke akumulator. Load ini sama dengan move tadi ya. Kemudian setelah itu kita mengalihkan dengan register F menggunakan instruksi MPY atau multiply. Nah, dengan penulisan akumulator dikalikan F, maka akan disimpan ke akumulator. Kemudian kita kurangkan dengan register D karena di situ pengurangan kita menggunakan instruksi sub. Register D dikurangi dengan akumulator, hasilnya akan disimpan ke akumulator. Ada pula kemudian kita simpan ke store X. Hasil dari akumulator ini disimpan ke register X. Setelah itu kita melakukan hal yang sama, tahapan yang sama pada bagian ini, pada bagian atas. Kita meloadkan register B terlebih dahulu agar disimpan ke akumulator. Kemudian kita kalikan dengan register C dengan instruksi MPY multiply. AC dikalikan dengan C, hasilnya akan disimpan ke akumulator. Kemudian kita tambahkan karena di situ ada pertambahan, kita menggunakan instruksi add A, AC. AC ditambah A, hasilnya akan disimpan ke akumulator. Kemudian kita langsung bagi saja dengan instruksi div X AC. Akumulator dibagi dengan register X, maka hasilnya akan disimpan ke AC. Kemudian nilainya kita simpan ke store Y. Jadi hasil dari AC ini kita simpan ke register X. Kita lanjutkan ke mode addressing. Mode addressing ini merupakan cara menunjuk dan mengamati lokasi memori pada suatu alamat di mana operannya akan diambil. Kita juga bisa menyebut mode addressing ini sebagai mode pengelamatan. Pada umumnya, instruksi ini terdiri dari opcode dan alamat yang meliputi direct addressing, indirect addressing, dan immediate addressing. Kita lanjut saja pada teknik mode pengelamatan. Teknik mode pengelamatan yang pertama ini yaitu immediate addressing. Contoh penulisannya seperti itu. Yang kedua, direct addressing. Direct addressing ini alamat secara langsung.
mode pengelamatan secara langsung, dan penulisannya seperti itu. Indirect addressing ini merupakan pengelamatan secara tidak langsung yang ditandai dengan adanya kurung pada angka ini. Kemudian register addressing, penulisannya seperti itu, ditandai dengan huruf. Kemudian ada register indirect addressing, ditandai dengan huruf juga, namun ada tanda kurung ini. Kemudian ada displacement addressing. Displacement addressing ini penggabungan antara register indirect addressing dan direct addressing. Penulisannya seperti itu. Kemudian ada stack addressing. Nah, kita lanjut pada pembahasan immediate addressing. Mode ini sangat umum dipakai karena harganya akan disimpan dalam memori langsung mengikuti kode operasi. Immediate addressing ini juga memiliki kelebihan kekurangan. Kelebihannya, tidak adanya referensi memori selain dari instruksi. Kemudian menghemat siklus instruksi agar prosesnya akan lebih cepat. Namun kekurangannya, ukuran bilangannya dibatasi oleh ukuran field alamat. Contohnya seperti itu, div pagar 9. Kita lanjut ke direct addressing. Mode ini berfungsi mentransfer data antar memori dan register. Kelebihannya, field alamatnya berisi effective address suatu operan. Namun kekurangannya, karena keterbatasan field alamat, karena panjang fieldnya biasanya lebih kecil dibandingkan panjang word. Contoh penulisannya itu add 3. Kemudian lanjut ke indirect addressing. Field alamat ini mengacu pada alamat word di alamat memori yang gilirannya akan berisi alamat operan yang panjang. Kelebihannya, ruang bagi alamatnya menjadi besar, sehingga banyak alamat yang dapat direferensi. Kekurangannya, diperlukan referensi memori ganda, sehingga memperlambat proses operasi. Contohnya seperti itu, add 3 dalam kurung. Selanjutnya ada register addressing. Mode ini mirip dengan mode direct addressing tadi, yaitu pengelamatan secara langsung tadi. Bedanya terletak pada field alamat yang mengacu pada registernya. Register addressing ini memiliki panjang 3 atau 4 bit. Kelebihannya, diperlukan field alamat berukuran kecil dalam instruksi, tidak memerlukan referensi memori juga. Kemudian ada akses ke registernya lebih cepat daripada akses ke memori, sehingga proses eksekusinya lebih cepat juga. Kemudian kekurangannya, ruangan alamatnya menjadi terbatas. Contohnya load C. Kemudian kita bahas register indirect addressing. Mode ini mirip dengan indirect addressing, pengalamatan secara tidak langsung. Bedanya, field alamat ini mengacu pada register. Data operannya berada di memori yang dituju oleh register. Kelebihannya lebih fleksibel, kekurangannya terlalu kompleks. Contohnya seperti itu, load C dalam kurung. Ada juga displacement addressing. Itu menggabungkan mode pengalamatan langsung, direct addressing, dan pengalamatan register tidak langsung, yaitu register indirect addressing. Biasanya ini memiliki 2 field alamat. Kelebihannya lebih fleksibel, kekurangannya terlalu kompleks. Contohnya itu field eksplisit bernilai A dan field implisit mengarah pada register. Contoh penulisannya misalnya sub dalam kurung C ditambah 5, seperti itu. Kemudian ada stack addressing. Stack sendiri artinya array lokasi yang linear. Kelebihannya ukurannya instruksi kecil, kemudian kekurangannya pemakaiannya terbatas. Nah, ini adalah contoh soal
Penerapan mode addressing. Selesaikan dan jelaskan berapa isi register Y berikut dengan acuan register atau alamat memori 3 berisi bilangan 43. Ini adalah tabelnya, tabel acuan kita. Kita langsung saja pada pembahasan. Instruksi yang pertama ada load C dalam kurung. Load C dalam kurung ini merupakan register indirect addressing. Kita lihat pada tabel register. Pada tabel register, kolom C ini berisi nilai 4. Tapi 4 ini bukan suatu operan. Namun ini berisi alamat suatu operan. Kita cari ke tabel memori nomor 4, yaitu bernilai 88. Jadi nilai load dalam kurung C ini bernilai 88. Disimpan ke akumulator. Kemudian ada instruksi E3. E3 ini merupakan direct addressing. Kita langsung saja menuju ke tabel memori nomor 3 yang berisi nilai 43. Dan langsung saja ditambahkan 43 karena ini merupakan instruksi penambahan. Jadi akumulator ditambah 43, 88 ditambah 43, hasilnya 131. Kemudian instruksi selanjutnya ada sub dalam kurung 10. Ini merupakan indirect addressing. Kita kembali ke memori sini, tabel memori. Pada kolom nomor 10, kita menemukan angka bernilai 51. Namun ini bukan merupakan operan, namun alamat yang berisi operan. Kita cari lagi pada kolom ini nilai 51. Nah, nilai 51 ini merupakan operan yang berisi nilai 3. Berarti nanti kita akan kurangi 3 karena instruksinya sub yaitu pengurangan. Akumulator dikurangi 3, 131 dikurangi 3, hasilnya 128. Kemudian instruksi selanjutnya MPY multiply dalam kurung C ditambah 5. Pertama yang harus kita lakukan adalah mencari nilai dari C ini pada tabel register. Pada tabel register kita menemukan nilai 4. Kemudian kita akan tambahkan dengan 5. 4 tambah 5 menjadi 9. Jadi MPY 9. Multiply 9. Kita cari pada tabel memori MPY 9 yang bernilai 1. Jadi nanti kita akan mengalikan dengan angka 1 karena MPY itu perkalian. 128 dikalikan dengan 1, hasilnya tetap 128. Dan ini merupakan jenis addressing displacement ya. Karena penggabungan antara register indirect addressing dengan direct addressing. Kemudian instruksi selanjutnya ada div pagar 9. Artinya pembagian pagar 9. Penulisannya kita langsung saja membagi angka yang ada di sini karena ini merupakan immediate. Langsung saja akumulator dibagi 9, 128 dibagi 9 hasilnya 14. Kemudian ada store Y. Nah, hasil dari penyelesaian di atas akan disimpan pada register Y. Jadi, isi register Y adalah 14. Nah, seperti itu contoh dari penerapan mode addressing dan set instruksi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.